welcome to my channel. Jangan lupa subscribe ya. Pertahananku runtuh seketika. Aku hanya bisa menangis, menghabiskan air mata, berharap nanti, esok, dan seterusnya tidak akan pernah menangis lagi. Kenyataan yang baru saja aku dengar benar-benar di luar logika. Selama ini nyatanya aku tidak pernah dari sebuah boneka yang tidak tahu apa-apa. Mungkin memang aku yang salah. Iya, hanya aku. Aku yang terlalu polos, terlalu lugu, sampai menganggap semua baik-baik saja. Semua merupakan hal yang wajar dan normal. Namun, nyatanya aku telah dibohongi secara telak. Mereka layak mendapat piala Oscar atas apa yang sudah mereka selalu tampilkan di depanku. Keluar dari rumah itu, aku memilih untuk pulang ke apartemen. Aku harus berkemas. Hal yang baru saja ku ketahui sudah pasti akan membuat semuanya tidak akan pernah lagi sama. Di dinding kamar, foto pernikahanku dan pria itu seperti sedang menertawakanku. Aku memang layak tertawakan, sangat layak. Bertahun-tahun menjadi kekasihnya, 2 kali gagal menikah, tetapi masih saja memberinya kesempatan. Terus saja mempercayainya. Bahkan aku ikut mengasuh bayi bukti pengkhianatan mereka. Tuhan, masih sanggupkah aku menjalani hidup hari esok? Waktu sudah pagi, namun mata ini belum mau terpejam. Tidak ada tanda-tanda dia akan datang. Atau mungkin mereka sedang bersenang-senang karena akhirnya bebas dariku. Hanya satu yang aku herankan. Jika hubungan mereka sudah sejauh itu, mengapa harus melibatkanku? Mengapa harus memanfaatkan ketidaktahuanku? Mengingat itu lagi membuat air mataku kembali berdesakan ingin keluar. Verlin, kamu kuat. Kamu pasti bisa melewati semua ini, Ver. Pasti bisa. Verlin akhirnya mengetahui semuanya. Beberapa bulan lalu, ia dan Devano akhirnya memutuskan untuk pindah ke apartemen. Tidak ada yang mencurigakan. Sesuai yang Flo minta, Devano akhirnya mencarikan babysitter untuk mengasuh Dava. Awalnya agak kesulitan, karena bayi itu merasa tidak nyaman dengan pengasuh barunya. Namun lambat laun akhirnya mau juga. Flo masih tetap fokus bekerja. Sesekali Verlin juga datang, tetapi tidak setiap hari karena Devano melarangnya. Pria itu mengatakan tidak ingin kalau sang istri sampai kecapean. Keanehan yang Verlin rasakan, ia merasa ada yang babysitter Dava sembunyikan. Namun istri Devano itu tidak tahu apa itu. Untuk bertanya pun tidak berani, karena memang tidak terlalu dekat. Selain itu, di rumah yang ditempati adik iparnya itu, setiap Verlin habis dibelikan hadiah oleh Devano, esoknya ia menemukan barang yang sama di rumah itu. Entah itu tas, sepatu, ataupun hanya sebuket bunga. Namun lagi-lagi Verlin hanya bisa mensugestikan diri untuk tetap berpikir positif. Malam itu seperti biasa, Verlin dan Devano sudah bersiap untuk tidur. Jam juga sudah menunjukkan hampir pukul 12. Ponsel Devano berdering. "Siapa?" tanya Verlin ketika ponsel sudah di tangan suaminya. "Flo, kenapa?" "Hujan, gak ada taksi yang melintas. Taksi online pun susah dapatnya. Di luar kondisi memang sedang hujan deras. Petir pun sesekali terdengar." "Ya udah, sana kamu jemput." "Kasihan Flo. Kasihan Dava juga kalau mamanya gak pulang-pulang." "Kamu gak apa-apa aku tinggal?" tanya Devano sambil mengusap pipi sang istri. "Gak apa-apa, Flo lagi butuh kamu sekarang." "Baiklah." Devano turun dari ranjang setelah sebelumnya ia kecup kening Verlin. Mau bagaimana lagi? Selama Flo belum menemukan jodohnya, Verlin memang harus berbesar hati untuk berbagi Devano. Biar bagaimanapun, hanya Devano lah satu-satunya keluarga yang Flo miliki. Setelah menggunakan celana panjang dan jaket, Devano segera berangkat menjemput adiknya. Sesampainya di kafe, pria itu segera memarkirkan mobil. Seperti biasa, ia masuk ke dalam kafe. Semua orang kafe sudah sangat mengenal Devano. Di dalam kafe terlihat Flo sedang duduk di salah satu kursi. "Sudah selesai kan? Ayo kita pulang," ajak Devano. "Ayo kak, tapi kepalaku pusing," jawab Flo sambil memijit pelipisnya. "Kenapa? Kamu sakit?" "Gak tahu, tiba-tiba aja kepalaku sakit." "Kuat jalan." "Kuat kak, sebentar." Flo berdiri dengan pelan.
Devano pun membantunya. Setelah itu ia memapah wanita itu ke mobil. Begitu di mobil, Devano segera melajukan mobil menuju rumah. Sepanjang perjalanan, Flo seperti menahan rasa sakit. Devano pun sesekali melirik ke arahnya. Khawatir, tentu saja pria itu rasakan. Begitu sampai di rumah, ayah biologis Dava itu langsung menggendong Flo, membawanya ke kamar. Dava sudah tidur bersama babysitternya. Flo sudah Devano rebahkan di ranjang. Pria itu kemudian mengambil baju Flo di lemari dan segera mengganti baju yang Flo kenakan. Ia cek suhu tubuh Flo dengan punggung tangannya. "Kamu demam, Flo?" "Aku nggak apa-apa. Silahkan kalau Kak Vano mau pulang." Devano pun merasa bimbang. Adiknya sedang membutuhkannya. Namun Verlin juga sendirian di apartemen. "Tapi kamu demam. Aku nggak mungkin ninggalin kamu." Flo hanya mendesis. Tangannya masih memijit-mijit pelipisnya. Akhirnya Devano menghubungi Verlin bahwa Flo sakit dan ia tidak bisa meninggalkan wanita itu. Verlin pun tidak mempermasalahkannya. Seperti sebelum-sebelumnya, ketika Flo demam, Devano selalu setia di sisinya. Ia mengambil baskom berisi air dan handuk kecil untuk mengompres. "Gimana Verlin, Kak?" tanya Flo. "Nggak apa-apa, dia ngertiin kondisi kamu kok." Dengan telaten, Devano mengompres kening Flo. "Terima kasih. Kak Vano sudah mau merawatku seperti dulu. Itu sudah menjadi kewajibanku." Flo tersenyum. Esoknya pagi-pagi Verlin datang ke rumah Flo. Ia membawa bubur untuk sang adik ipar. "Gimana keadaan kamu, Flo?" tanyanya ketika sudah berada di kamar Flo. "Udah mendingan kok, Ver. Maaf ya, Kak Vano jadi ketahan di sini." "Iya, nggak apa-apa kok. Aku buatin bubur tuh buat kamu. Mau sarapan sekarang? Atau nanti?" "Nanti aja lah, Ver." "Oke. Aku tadi lihat Dava. Dianya masih bobo." "Iya, semalam katanya jam 11 malam belum tidur dianya. Petah melek ya dia sekarang. Dia ngerasa mungkin kalau mamanya lagi gak enak badan." "Bisa jadi." Hari itu seharian Verlin menemani Flo. Malamnya juga ia memutuskan untuk menginap. Begitu juga dengan Devano. Mereka tidur di kamar yang dulu mereka tempati. Verlin terbangun dari tidurnya. Ia meraba area sebelahnya tidur. Kosong. "Sayang." "Dev," panggilnya. Namun tidak ada satupun suara menyahut. Ia bangkit dari rebah, menurunkan kaki, kemudian menggulung rambutnya sembarang. Setelah itu ia mengecek kamar mandi kamar. Siapa tahu ada Devano di dalam. "Dev," panggilnya lagi sambil membuka pintu kamar mandi. Setelah pintu kamar mandi dibuka, tidak ada juga suaminya di sana. Verlin memutuskan untuk keluar kamar. Selain ingin mencari keberadaan Devano, ia juga merasa haus. Tenggorokannya butuh dibasahi. Berjalan menuju dapur, ia melewati kamar Flo. Lampunya masih menyala. Apa ada yang terjadi pada Dava? Pikir wanita itu. Langkahnya semakin dekat mendekati kamar berpintu cat putih itu. Begitu berada di depan pintu, keningnya mengernyit. Desahan. Apa Flo sedang bersama kekasihnya? Gumamnya. Tangan Verlin sudah memegang gagang pintu. Namun urung untuk membukanya. Tidak sopan, begitu pikirnya. Saat Verlin sudah membalik badan, berniat kembali ke kamar, suara pria yang tidak asing baginya terdengar. Hatinya berkecamuk. Tidak salah dengarkah ia? Atau yang didengarnya hanya halusinasi semata? Verlin menggeleng, menepis pemikiran-pemikiran buruknya. Namun sekali lagi suara yang sangat mirip dengan suara suaminya itu kembali terdengar. Tidak ingin menduga-duga, Verlin kembali memegangi gagang pintu. Diturunkannya, ternyata tidak dikunci. Pelan-pelan ia dorong benda yang terbuat dari kayu jati itu. Badannya membeku seketika. Tidak bisa bergerak, tak bisa mengeluarkan kata-kata. Flo yang lebih dulu menyadari keberadaan Verlin di kamarnya bergumam. "Verlin?" Pria yang sedang menindih tubuh Flo pun menghentikan aktivitasnya. Matanya melebar mengkode Flo. Bertanya, "Apa?" "Verlin di kamar ini," jawab Flo, pelan dan putus-putus. Seketika Devano, pria yang sedang menindih Flo tanpa sehelai kain pun turun dari tubuh sang adik. "Ver," panggilnya pelan. Verlin mengembuskan napas. Ia masih terlihat tenang, meskipun matanya menyeratkan kekecewaan. "Aku yakin kalian punya penjelasan. Aku tunggu di ruang keluarga," ucapnya.
sebelum akhirnya ia keluar dari kamar sang adik ipar. Devano dan Flo saling pandang. Mungkin sudah waktunya Velin tahu semuanya, ujar Flo. Pakai lagi baju kita. Kita harus menjelaskan semuanya padanya. Devano mengangguk pelan.